Sobat, kisah menarik datang dari Piala AFF 2024. Timnas Malaysia gagal lolos ke semifinal dan isu sengaja memberi peluang ke negara tetangga yang belum pernah juara pun muncul. Di sisi lain, performa Timnas Indonesia juga menjadi sorotan, terutama dengan skuad muda yang dikirimkan ke turnamen ini. Bagaimana reaksi netizen atas kegagalan Malaysia dan apa komentar sang pelatih Paul Marty? Yuk simak selengkapnya. Timnas Malaysia disebut sengaja tak lolos ke semifinal Piala AFF 2024 demi beri peluang ke negara yang belum pernah juara. Sebelumnya, Timnas Malaysia gagal lolos fase gugur Piala Asia 2023 dan tak mampu melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah hancur lebur di Piala AFF 2024, sanggupkah Timnas Malaysia lolos ke putaran final Piala Asia 2027? Ya, Timnas Malaysia disebut sengaja tidak lolos ke semifinal Piala AFF 2024 demi memberi peluang ke negara yang belum pernah juara di ajang 2 tahunan ini. Pendapat itu disampaikan salah satu netizen Malaysia di media sosial. Seperti salah satu akun Ridwan Roslim, Malaysia sengaja tak lolos karena ingin memberikan peluang negara tetangga yang belum pernah menang Piala AFF. Kalimat tersebut bisa bermaksud sarkasme tapi juga dapat berarti serius. Sekedar diketahui, tetangga Malaysia, Timnas Indonesia belum pernah juara Piala AFF. Meski Timnas Indonesia belum pernah juara Piala AFF, PSSI dan pelatih Shin Tae-yong sepakat mengirimkan skuad U22 ke Piala AFF 2024. Akibatnya, performa Timnas Indonesia tak optimal, khususnya saat ditahan Laos 3-3 dan tumbang 0-1 dari Vietnam. Jadi apakah keinginan akun Ridwan Roslim bisa direalisasikan Timnas Indonesia di edisi Piala AFF 2024? Sekalipun pemain muda yang diturunkan, jika Marcelino Ferdinand menunjukkan kegigihan di sepanjang pertandingan, peluang Timnas Indonesia menjadi juara tetaplah ada. Di balik itu banyak netizen Indonesia yang memberikan reaksi menohok atas kegagalan Timnas Malaysia melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Terkait kegagalan Malaysia lolos ke babak semifinal, supporter Timnas Indonesia ikut bereaksi di media sosial. Seperti akun dari Rian Puna. Pemain Belanda berhasil membawa Indonesia ke kualifikasi Piala Dunia. Pemain naturalisasi Malaysia dari banyak negara tak membawa lolos Malaysia semifinal AFF. Kita ada peningkatan. Fans Malaysia juga lebih baik jangan buka IG ya, makanlah sikit, kata akun dari Tongki. Selain itu ada pula akun dari Banat Serelebion, kemudian Kunifan dan juga akun X dari Febia Setiadi. Sudah bawa full squad naturalisasi, main di kandang sendiri masih aja tetap nggak bisa menang. Semangat Dek Malai, masih ada tahun depan kita balas di Piala Dunia. Squad senior naturalisasi main cuma minus pemain JDT, apalagi yang salah nih Pak Cik. Seperti kita tahu, Timnas Malaysia di ajang Piala AFF ini memakai 9 pemain naturalisasi, jadi jika mereka menyinggung Timnas Indonesia, skuad Belanda 2, sepertinya mereka harus ngaca ya pemirsa. Nah, Paul Marty mengaku sangat kecewa dengan tersingkirnya Malaysia di ASEAN Cup 2024. Menurutnya, Harimau Malaya layak menang atas Singapura. Namun, pelatih asal Spanyol itu harus larut dalam kesedihan setelah dipaksa kenyataan jika Malaysia tak bisa berbuat apa-apa. Saat menyedihkan mengakhiri kampanye seperti ini, tim Harimau Malaya layak mendapat lebih kemenangan malam ini. Saya pikir dalam pertandingan itu kami tidak bisa berbuat lebih banyak untuk mendapatkan kemenangan. Tersingkirnya Malaysia berarti selesai sudah tugas Paul Marty sebagai pelatih. Posisinya akan diganti oleh Peter Klamovski. Meski hanya beberapa bulan menukangi timnas senior Malaysia, Paul Marty mengapresiasi dukungan dari publik negeri jiran. Paul Marty menilai dukungan tanpa henti supporter di Stadion Bukit Jalil menjadi pertanda bersatunya sepak bola Malaysia dalam keadaan apapun. Mereka menunjukkan rasa hormat atas upaya yang ditujukan para pemain selama periode 2 pekan, kata Paul Marty. Siapapun yang berada dalam situasi sulit, kami tetap bersatu, apalagi di penghujung pertandingan bersama supporter di Bukit Jalil. Saya pikir ini adalah sesuatu yang positif bagi sepak bola Malaysia. Paul Marty.
Iya, di tengah situasi seperti ini memang pelatih Malaysia Paul Marty menyampaikan rasa kekecewaannya atas hasil yang diraih. Meski gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024, Paul Marty tetap mengapresiasi dukungan luar biasa dari publik Malaysia itu. Dan kini tugas Paul Marty terakhir dan posisi pelatih juga akan digantikan. Akankah Malaysia mampu bangkit di turnamen berikutnya? Dan bagaimana peluang timnas Indonesia dengan skuad mudanya? Mari terus dukung sepak bola Asia Tenggara dan nantikan kisah menarik lainnya hanya di sini. Mode serius hadapi laga hidup mati. Tiba-tiba Shin Tae-yong kirim pesan begini ke supporter. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan pesan kepada fans Garuda jelang laga krusial melawan Filipina di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024. STY tepatnya menegaskan timnas Indonesia bakal tampil maksimal. Karena itu, ia pun berharap doa dan dukungan fans saat Garuda beraksi di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 21 Desember nanti. Skuad Garuda membutuhkan kemenangan dalam laga melawan Filipina untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024 tanpa memperdulikan hasil pada laga Vietnam versus Myanmar. Hal itu agar menjaga asa mereka dapat berprestasi dalam pesta sepak bola Asia Tenggara itu. Shin Tae-yong pun mengakui laga timnas Indonesia melawan Filipina sangat krusial. Jadi dia sudah menyiapkan tim terbaik agar dapat meraih hasil maksimal saat menyambut Filipina. Pastinya besok menjadi penentu apakah lolos atau tidaknya, pasti kita bekerja keras semaksimal mungkin, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers Jumat 20 Desember. Pihaknya juga berusaha semaksimal mungkin agar bisa mendapatkan prestasi yang baik juga. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta masyarakat Indonesia kompak memberikan dukungan dan doa untuk perjuangan timnas Indonesia. Jadi tidak hanya supporter yang hadir di stadion saja yang memberikan suntikan semangat secara langsung. Para fans yang hadir di stadion dan menonton dari TV juga dimohon memberikan dukungan penuh kepada para pemain agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian dikatakan Shin Tae-yong. Namun di tengah ketegangan itu, kebahagiaan justru datang dari Ivar Jenner. Apa yang membuat pemain ini begitu antusias ya menyambut Piala AFF 2024? Dan berikut ini, Ivar Jenner bahagia dipanggil timnas Indonesia ke Piala AFF. Ya, Ivar Jenner yang saat ini masih sibuk memperkuat Young Utrecht diklaim merasa senang apabila bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ivar merupakan salah satu pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri dan mendapat panggilan dari Shin Tae-yong untuk berlaga di Piala AFF 2024. Namun hingga kini pemain 20 tahun itu belum juga bergabung dengan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Menjelang laga terakhir fase grup, keberadaan dan kesanggupan Ivar bermain di Piala AFF 2024 dipertanyakan. Tim nasional Sumarji juga menerangkan Ivar punya hasrat besar membela skuad Garuda. Kata Sumarji, sampai saat ini komunikasi dengan Ivar masih cukup baik dan Ivar sebenarnya bersedia dan dia senang sekali jika bisa bergabung. Hanya saja Sumarji menjelaskan ada faktor klub yang membuat timnas Indonesia tidak bisa asal mengambil pemain-pemain yang dibutuhkan. Kembali lagi berangkat dan tidak itu tergantung dari klub, maka kita komunikasi intens dengan klub. Ketika kita lolos, kita akan meminta kembali kepada klub agar klub bisa melepas Ivar dan Ivar bisa bergabung dengan kita. Optimisme Sumarji soal Ivar tak seperti kepada Justin Hubner yang juga ada dalam daftar pemain yang dipanggil oleh STY sejak masa persiapan sebelum Piala AFF 2024. Di mana Justin tidak ada kabar hingga saat ini. Justin pada beberapa hari lalu melalui unggahan di media sosial menerangkan dirinya butuh istirahat hingga setidaknya 4 pekan karena mengalami gegar otak.